Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang mana hari ini kita diberi kesehatan untuk bisa sekolah, belajar, ya, bertemu teman-teman, bermain dan lain-lain. Oke, sekarang kita ice breaking sebelum berdoa ya. Oke, silakan berdiri. Hari ini kita belajar bersama di kampus Tasikmalaya. Mari ucapkan hatiku bahagia. Jakarta, Jayapura. Kami belajar dengan penuh seksama. Madura sampai Papua. Ayo kita berdoa. Ke Gondang Dia. Hari ini kita belajar bersama di kampus Tasikmalaya. Meskipun capek hatiku bahagia. Jakarta, Jayapura. Penuh sesama. Madura sampai Papua. Duduk yang rapi lalu kita berdoa. Oke, silakan balik. Oke, untuk wali kelas silakan siapkan untuk berdoa. Siap, gerak. Marilah kita bersama-sama membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Beri salam kepada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini sepertinya ada yang tidak masuk kah? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, berarti hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah. Berarti kita harus banyak-banyak bersyukur ya. Alhamdulillah, berarti hari ini tidak ada yang absen atau izin atau alpa atau sakit kan? Ya, alhamdulillah.
Oke, silakan berdiri. Kita menyanyikan Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih. Ya, duduk. Oke, masih semangat? Di mana semangat lo? Oke. Sekarang kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk, berdiri sebentar, biar lebih leluasa. Oke. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Ya, semangat. Oke. Alhamdulillah. Sekarang silakan duduk kembali. Oke, ada yang tahu hari ini kita belajar apa? Teorema Pythagoras. Oke, ada yang masih ingat materi yang sebelumnya? Ya? Ah? Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Aljabar. Oke, terus ada lagi yang tahu? Sebelumnya bilangan pangkat akar kuadrat. Oke, hari ini kita belajar tentang teorema Pythagoras. Sudah ada peraga yang Ibu tunjukkan. Ini adalah model pembelajaran teorema Pythagoras. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini memahami konsep tentang teorema Pythagoras, terus menentukan hipotesa atau kemiringan siku-siku dari segitiga siku-siku. Terus menyusun kembali Pythagoras dari berbagai segitiga siku-siku, menentukan panjang salah satu siku-sikunya. Oke. Kita simak terlebih dahulu video berikut ini. Halo teman PC, kalau ngecek video ini pasti kalian mau tahu lebih lanjut apa yang dimaksud dengan teorema Pythagoras. Sebelum mulai, kita dengerin cerita dulu ya tentang asal-usul teorema Pythagoras. Ternyata teorema Pythagoras sudah ditemukan dan dibuktikan sejak lama sekali.
Menurut catatan sejarah, di antara tahun 1900 hingga 1600 sebelum Masehi, suku Babilonia sudah berhasil menemukan 3 kombinasi angka triple Pythagoras. Mereka mencatat penemuan itu di 4 prasasti yang ditemukan di daerah Irak. Setelahnya, teorema ini juga ditemukan secara terpisah oleh bangsa Mesir, India, dan China kuno juga loh. Wah, kenapa ya orang-orang zaman dulu perlu tahu teorema Pythagoras? Oh, ternyata karena memang banyak gunanya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, untuk menghitung luas lahan untuk keperluan pajak atau warisan, atau membangun piramida dan kata lain. Tapi kan Pythagoras orang Yunani. Kenapa teoremanya bukan atas nama orang Babilonia ya? Ya, Pythagoras memang seorang filsuf dan matematikawan asal Yunani yang hidup sekitar tahun 600-an sebelum Masehi. Nah, ini namanya filsuf Pythagoras, ilmuwan dari Yunani. Tapi memang Pythagoras yang pertama mengenalkan teorema ini ke masyarakat Yunani dan membuatnya terkenal di seluruh dunia. Karena itu sekarang semua orang mengetahuinya dengan nama teorema Disebut namanya teorema Pythagoras. Nah, sekarang kita bahas ya teoremanya di seri video Sahabat Aku kali ini. Apa yang dimaksud dengan teorema Pythagoras? Teorema Pythagoras menggambarkan hubungan antara panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Tepatnya, ia adalah suatu aturan matematika yang dapat digunakan untuk menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Ingat ya, teorema Pythagoras hanya berlaku untuk segitiga siku-siku, yaitu segitiga yang salah satu sudutnya 90 derajat. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa dalam suatu segitiga siku-siku, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang saling tegak lurus sama dengan kuadrat dari sisi miringnya. Jika ditulis secara matematis, rumus Pythagoras adalah A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. A adalah sisi miring yang berada di depan sudut siku-siku, sedangkan B dan C adalah dua sisi lainnya yang tegak lurus. B itu sisi alas, kalau yang C itu sisi tegak namanya. B kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang C kuadrat, dan C kuadrat sama dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Bilangan A, B, dan C pada segitiga siku-siku dinamakan sebagai triple Pythagoras. Beberapa triple Pythagoras yang umum digunakan terlihat seperti di tabel ini. Supaya lebih paham, yuk kita latihan soal. Berapakah panjang sisi miring segitiga siku-siku berikut ini? Sisi yang ditanyakan adalah sisi miring. Kita misalkan sebagai Ini kalian lihat di layar ada segitiga lancip sama kaki, segitiga lancip sama kaki. Sama ini sama sisi ya. Ini sama kaki, ini segitiga lancip sembarang. Nah, kalau ini seperti yang dijelaskan di video tadi, yaitu segitiga tumpul sembarang. Ada segitiga siku-siku. Oke. Tadi rumusnya tadi tahu? Tahu. Apa? A kuadrat sama dengan B kuadrat sama C kuadrat. Betul. Terus, kalau yang ditanya B kuadrat, dikurang C kuadrat. kalau yang ditanya C kuadrat, B kuadrat dikurang ditambah apa dikurang? Kurang apa? A kuadrat. Terbalik enggak? Enggak. Hah? Enggak. Udah pas? Pas. Oke, sekarang untuk hari ini Ibu sudah memberikan asesmen awal untuk memenuhi gaya belajar kalian. Sekarang
kembali ke atau berkumpul dengan kelompoknya masing-masing sesuai gaya belajarnya. Ada yang kinestetik, ya, yang visual, oke, yang auditori. Oke, silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing ya. Baik, kelompok visual yang mana? Sebelah sini. Oke, baik. Ini ya. Silakan kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Tulis nama-nama kelompoknya ya, Nak. Terus yang auditori. Oke, sekarang silakan kerjakan. Oke, sekarang yang kinestetik. Oke, kinestetik yang buat biar dia selalu bergerak ya otaknya ya. Ya, suka membuat produk. Nah, ini produk untuk yang kinestetik ya. Ini guntingnya. Nih, bisa dilem. Nah, lihat petunjuknya, Nak. Oke, petunjuknya tuliskan nama semua kelompok anggotanya. Nah, seperti ini. Oke, lihat ya, untuk kinestetik itu membuat alat peraga, itu artinya alat peraga ya. Nah, bagian ininya ini buat segitiga. Nah, itu tadi berapa tadi? 8 petak. Berarti dibuat 8 petak. Kalau ini 3 petak, 1 2 3. Ya, berarti 3 kali lipatnya. Kalau ini 1 2 3 4. Atau kalau 4 petak berarti 2 kali lipat ya. Ingat, kalau 3 petak berarti 3 pangkat 2 ya. Kalau itu tadi kan berapa petak? 6 petak berarti 6 pangkat 2. Berarti ininya jumlah petaknya itu dikali pangkat 2. Nih. Ini 1 2 3 4 5. Berarti ini 2 kali lipatnya, berarti 5 kali 2. Isinya ini adalah 25. Yang lain bisa? Sudah selesai? Sudah. Oke, aman ya? Yang ini aman juga? Udah bisa? Nanti tengah presentasi ya. Kelompok ini auditori dulu. Ya, silakan ke depan. Kelompok auditori yang sembari kinestetik lagi mengerjakan. Baik, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya izinkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Melisa. Nama saya Aulia. Saya Wica. Saya Jahwa. Saya Putri. Nama saya Ramdan. Dan saya Bagus Suhendri. Oke, selanjutnya yang mau menjelaskan. Di sini yang akan menjelaskan teman saya. Oke, jelaskan satu di depan tulis, Nak, contohnya. Oke, perhatikan teman-temannya di depan ya. Ini contoh soal yang teman-temannya kerjakan tadi, salah satu contoh soal. Oke. Udah, berarti hasilnya adalah AC. Oke, ini tingkat kemiringannya berhasil didapatkan teman-temannya adalah AC sama dengan 15 cm. Oke, sudah bisa? Oke, teman-temannya ada yang menanggapi? Sudah? Cukup? Oke, kita beri aplaus untuk teman-temannya. Oke. Silakan. Kami akhiri. Baik, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good job. Silakan duduk kembali. Oke, yang visual silakan maju ke depan.
Ini terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kenalkan dulu. Kami Di sini kami ingin mempresentasikan tugas diskusi kelompok kami. Izin saya memperkenalkan diri. Di sini dengan saya Ulfa Aulia. Saya Liza Armelinda. Saya Feby Cecilia Citra. Nama saya Harun Yahya. Nama saya Topanda. Dan saya Saka. Oke, tunjukkan hasilnya, Nak. Nah, ini teman-teman kali ini berhasil menjodohkan antara soal dengan jawaban. Jadi bukan hanya manusia yang dijodohkan ya. Jadi soal juga bisa dijodohkan. Oke, silakan teman-temannya jelaskan. Oke, atau Cak kasih satu soal penjelasan di depan Bapak tulis. Silakan satu soal. Sudah? Oke, ternyata salah satu soal tersebut itu berisikan adalah akar 36 berarti hasilnya 6. Sudah paham? Paham. Teman-teman lain ada yang menanggapi? Cukup? Oke. Silakan beri aplaus untuk teman-temannya. Good job. Oke, silakan tutup. Sekian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya kelompok kinestetik. Ini membuat produk. Jadi produk apapun yang dihasilkan itu adalah hasil kerja sendiri. Harus berani ya. Ya. Baik, kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Emri Piwirawan. Ini aja ya. Saya Parel. Itu kan sebelahnya yang enggak. Saya Nadira Mutiara. Saya Rapinda Zitika Rahayu. Saya Cantika Ananda. Saya Retno Mulyani. Saya Bilkis Ayunda Najwa. Oke, silakan langsung pakai alat peraga aja boleh, Nak. Oke, yang sebelah sini tadi berapa petak, Nak? 10 petak. Berarti dipangkatin 2 hasilnya berarti 100 petak. Terus yang ini berapa petak tadi? 8 petak. Berarti dipangkatin 2 hasil 64 petak. Kalau ini bawah sini, ayo. Yang paling kecil 6 petak, berarti dipangkatin 2 hasilnya 36. Jadi udah dapat ya. Jadi ini 100 petak, ini adalah berapa tadi? 64, ini 36. Oke. Terima kasih. Oke. Sudah ketemu semua? Sudah. Oke. Teman-temannya sudah menyelesaikan ini, silakan beri aplaus untuk teman-temannya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya.
Oke, sekarang ice breaking dulu. Silakan Dede. Biasa. Oke, sekarang kita tepuk rimba ya. Oke, 1, 2, 3, tepuk rimba. Sekali lagi, tepuk rimba. Oke, silakan duduk kemari. Bagus. Oke, apa ada yang bisa mengingat refleksi untuk hari ini? Ya. Hari ini saya sangat senang belajar matematika, asik dan menyenangkan, dan juga materi tentang teori Pythagoras sangat mudah dipahami. Alhamdulillah, berarti sudah menyenangkan ya. Oke, ada lagi? Saya Bu, Ya, silakan. saya jadi lebih paham materi teorema Pythagoras. Ya. Pelajaran hari ini menyenangkan dan ternyata materi teorema Pythagoras bisa mencari kemiringan tenda perkemahan. Oke, selanjutnya ada yang bisa menyimpulkan? Ya. Materi teorema Pythagoras bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti mencari kemiringan suatu benda, tenda perkemahan, dan kemiringan atap rumah, serta masih banyak lagi lainnya. Oke, ada lagi yang menyimpulkan kesimpulan? Saya Bu, Ya. setelah dijelaskan dengan alat peraga dan video yang ditampilkan, saya bisa menyimpulkan bahwa teorema Pythagoras berguna dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Saya jadi lebih memahami berbagai jenis segitiga, dari segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, dan segitiga sembarang, dan juga segitiga lancip, segitiga tumpul, dan segitiga sembarang. Oke, beri aplaus untuk hari ini. Oke, hari ini kita membahas materi tentang teorema Pythagoras ya. Jadi kita bisa tahu tentang segitiga siku-siku sama kaki, segitiga lancip, tumpul, dan lain-lain. Kita bisa mengukur kemiringan atap rumah, perosotan anak-anak, ya. Terus apa lagi? Nah, tangga, tenda perkemahan, ya. Oke. Yang akan datang kita akan membahas materi tentang relasi dan fungsi ya. Mohon untuk anak-anakku semua dipelajari di rumah, dicari di internet atau di bahan buku-buku materi lainnya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Semua sudah paham Bu. Sudah paham? Alhamdulillah. Sekarang kembali ke tempat masing-masing. Tolong dibereskan, dibersihkan nak ya. Oke, ketua kelas disiapkan nak. Siap, gerak. Marilah kita bersama-sama membaca doa sesudah belajar. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih ya. Oke, hati-hati di jalan. Pulang ya, Bu. Ya, hati-hati ya.